Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Hiace-nya punya road party. Ya, ini adalah mobil hasil patungan antara kami, Bung Fitra, Ridwan Hanif, dan Arif Muhammad. Aneh ya, beli patungan mobil ginian besar? Enggak aneh sama sekali. Ini kami pakai nanti untuk syuting road party. Dalamnya bisa istirahat. Ini ada awningnya buat berteduh gitu ya. Cuma ya masalahnya nih awning. Kalau nggak ada awning ini, tinggi 2,1 meter, itu lewat-lewat aja yang di pintu tol. Dengan adanya awning ini, harus pakai yang 2,1 meter lebih. Ini kalau ditaruh di bawah, kena pintu. Jadi naruh di atas posisinya awning ini. Heran. Oke, mobilnya kotor sekali ya. Harus dipoles. Karena ini udah berhari-hari, bukan hari-hari, berminggu-minggu lah. Lama di Baze, bikin interior, dan akhirnya sesuai perjanjian awal, kami yang duluan memakai mobil Hiace Premio ini. Kita buka dulu kap mesinnya. Kuncinya biasa ya, nggak pakai remote. Model colok. Kotornya, ya Allah. Hiace pada generasi sebelumnya, itu mesinnya tuh berada di pantatnya supir. Jadi yang supir dudukin itu adalah kap mesin. Ya, itu yang bikin jadi panas pantatnya supir. Dan antara supir dan penumpang belakang jadi ada pemisah, yaitu gundukan kap mesin. Nah kalau ini sekarang mesinnya sudah proper berada di depan, ya, bahkan di depan trek roda depannya lagi. Dia punya safety-nya bagus untuk crumple zone-nya. Nah makanya ini crash ratingnya bintang 5, luar biasa. Mesinnya ini adalah 4 silinder 2800 cc. Nama kode mesinnya adalah 1GD FTV. Itu adalah mesin yang terpasang di Fortuner yang baru sekarang, ada yang pakai mesin 1GD juga 2500 cc, 2800 cc. Ini menghasilkan tenaga hanya 172 PS kurang lebih, dan torsi maksimalnya lumayan 420 Nm. Diesel ya, diesel 420 Nm tuh rata dari RPM berapa sampai berapa gitu, lupa. Terus kalau ngelihat ruangan mesin ini kayaknya masih bisa ditaruh mesin yang lebih besar lagi, karena sebenarnya di dunia ini ada yang mesinnya V6 3500 cc. Hiace pakai V6 3500, luar biasa. Ini warnanya apa ya? Ini kan cat luar nih. Ini cat apa dalamnya? Warnanya beda sih. Color base kali itu. Lega, tapi ya base colornya gitu ya. Nah, tapi kok ngecat gitu ya? Ada blebernya. Ini bagaimana sih? Toyota. Kenapa begini mobilnya? Kalau Hiace yang dulu, itu kita buka pintu ada di atasnya roda depan. Ya, karena mesinnya ada di pantat supir. Sekarang kita buka pintu, proper ada di belakangnya roda depan. Ya, kita walk around dulu sebentar. Lampu headlamp itu masih lampu bolam-bolam biasa, semuanya masih bolam biasa pada mobil ini. Nggak ada yang LED. Ini juga lubang-lubangan palsu. Oh, lumayan ada fog lamp-nya. Velgnya itu velg kaleng dan pakai dop. Nah, terus kehebatan dari suatu Hiace Premio yang ini nih, generasi yang ini, itu rem belakangnya juga disc. Keren ya. Yang ini dinamakan Premio tuh biar beda gitu, biar lebih premium gitu rasanya. Premium. Nggak ada power tailgate ya, bagasinya tuh panjang. Ini bagasinya, ini tuh masih bisa di adjust jok yang paling belakangnya. Seberapa mau buat bawa barang atau mau buat penumpang. Ban serepnya di bawah, nuruninnya pakai ini. Puter-puter. Turun deh ban serep. Ini juga bisa dibuka dari dalam ya, by the way. Jadi kayak ini emergency exit buat yang duduk yang paling belakang. Oh, ada tarikannya. Ini jadi kayak Dandy Mas gitu, aman nariknya. Jangan. Iya, makanya hati-hati kejepit aja dia. Kita duduk depan dulu. Sudah modifikasi habis interiornya di Baze. Ada pembatas pemisah divider antara kabin depan, row pertama, dan row ke belakang sana. Tapi itu membuat sempit ya. Sebenarnya gini, nggak sempit deh, sempit itu relatif ya. Mungkin ini kalau buat Omen lega, kalau buat kami sempit. Jadi bawaannya kita dorong banget aja nih. Kalau misalnya kita tegakin, kita pentokin gini, kaki itu masih nih, kaki oke. Ketika kaki oke, tegaknya segini. Ketika kaki nggak oke, segini.
Ya, andai mundur sedikit aja ke berapa? 3 cm aja udah jauh lebih enak. Nah, tapi memang mobil ini dibeli dimodifikasi itu memang untuk orang yang di belakang ya, bukan yang di depan sini. Depan sini ya siapapun yang diassign buat nyetir nantinya. Joknya ini sudah dilapisi oleh baze juga biar matching dengan apa yang ada di belakang. Dashboard sebenarnya bentuknya tidak kuno ya. Tidak kuno tapi semuanya plastik-plastik keras. Door panelnya juga plastik keras. Ini udah jam mau buka puasa ya, jadi berdatangan Gojek, Grab gitu untuk makanan. Tuh dia tuh yang pesan makanan tuh. Ini lah buka puasa belum, pesenannya udah itu biasa kita kalau puasa tuh lapar mata ya. Ada puter-puteran AC di depan sini dan ini ada pengatur arahnya juga, ada pengatur kedinginannya. Terus ada sirkulasi AC-nya juga. Terus di sini bawah ada 1, 2, 3, 4 tombol kosong. Dan satu tombol yang ada itu adalah traction control. Berguna sekali. Ini untuk AC belakang. Shifter, dia 6 speed loh, 6 speed. Tuh, 3, 4, 5, 6. Mundurnya, kesanain, naikin bawahnya, mundur. Rem tangan ya, model rem tangan otot yang sangat tinggi dan perkasa, lihat perkasa sekali ya. Setirnya standar, ini seperti setir Innova, tapi yang standar yang nggak pakai kulit. Ini bisa ganti setir Innova dong ya? Tombol-tombolan, bisa jadi. Tapi ini manual. Coba ya tanya-tanya sana sini ya. Buat lampu dan fog lamp nggak ada auto headlamp. Untuk urusan wiper dan wiper belakang, instrumen clusternya ada RPM-nya. Namanya dia menampilkan. Oh ya, kehematan ya lumayan lah, standar, average dan lain-lain. Oke sekali ini untuk mobil komersil. Nah ini banyak tombol-tombol kosong. Ini tombol kosong juga, terus ada satu room ini untuk mengaktifkan lampu dan atau apapun utility-nya di belakang. Ini ada tombol power door. Ini jadi sekarang pintu yang slidingnya itu sudah dipowerkan. Jadi sekarang sudah pakai power sliding door. Jadi ada tombol ini. Oke. Ini di bawah lagi ada 3 tombol kosong dan ada auto manual leveling headlight. Biasa buat buka bensin dan buat buka kap mesin. Yang luar biasa tuh sebenarnya kepraktisannya mobil ini ya. Di pintu aja buat nutup pintu. Ini bisa buat naruh segala macam nih. Biasanya kalau supir-supir naruh rokok gitu kali ya. Nggak mesti supir-supir kalau naruh rokok. Ini buat naruh barang-barang, dokumen, botol. Terus botol kalau mau sambil didinginin pakai AC bisa di depan sini juga. Kepraktisan tuh luar biasa, di atas sini tuh tempat lega sekali. Kita naruh apa aja tuh bisa di atas sini. Kotor? Nembus sampai ke ujung sini, Ngambilnya susah iya. Heran ya, buat apa ya bikin gini ngambilnya susah ya. Tapi ini jadi satu sama sheet bar ini. Mungkin kalau di custom lagi kasih pembatas gitu loh, bisa naruh dokumen-dokumen. Iya, bisa di lemari-lemariin lagi gitu loh. Beneran loh sampai ujung nih. Tuh kalau naruh barang apapun, naruh apa korek api gitu, nyelip udah, berbahaya. Oke, itu ada tempat naruh botol juga di sini, kecil, dual sport power outlet. Di sebelah sana naruh botol lagi. Terus di tengah-tengah sini, ini banyak tempat sekali, sangat kaya akan tempat di bawah sini. Dah, ini baze udah nambahin intercom nih buat intercom ke belakang, dan ini adalah WiFi. Jadi kita bisa berinternetan tanpa ketergantungan sama data kita di mobil ini. Nah di lacinya ini untuk Hi-Ace Premio ini ada ganjel roda. Sekarang saatnya kita ke belakang, kita lihat kekerenan mobil patungan kita ini. Wow. Ntar ada tambahannya lagi satu. Tambahin oleh Bazi. Ini audionya tuh kenapa nyala terus ya? Lampunya kita nyala-nyalain. Banyak ya lampunya ya. Downlight tuh yang paling terang ya. Gini lebih romantis nggak videonya? Oke, hanya ada 4 kursi di belakang sini. Jadi total di mobil ini hanya ada 6. Hi-Ace standar, Premium standar itu bisa 13 sampai 15 kursi. Tapi dilengkapi dengan banyak macam-macam. Ini dah pembatasnya nih. Ini pembatas antara driver dan kita-kita yang di belakang. Nah, kita juga benar-benar bisa membatasi sekali dengan kita mencet ini.
akan tertutuplah kaca. Bentar lagi. Dia emang butuh waktu kalau dari bawah situ. Masih perjalanan on the way. Terus cepetin. Oke. Nah, ini kita tutup. Memang tidak 100% kedap ke depan, tapi sudah cukup kedap untuk sampai tidak bisa mendengarkan conversation, pembicaraan yang ada di belakang sini. Terus ini kan transparan nih. Kita ingin lebih private lagi di belakang sini, gampang, tinggal pencet ini. Private. Nggak private? Private. Nggak private? Private. Ada TV, ini 32 inch, besar ya. Smart TV, jadi kita bisa langsung sambung ke WiFi dan nonton TV langsung, Netflix dan lain-lain, YouTube dan lain-lain, semuanya bisa lengkap di sini. Nah, di belakang punya sistem audio sendiri dari head unit double din ini. Ya, ini pun bisa nyetel YouTube dan lain-lain karena ini Android based juga. Ini bisa dipakai karaoke TV-nya. Nah, ini kayaknya, ini sistem karaoke-nya itu dari head unit ini kayaknya. Tuh kan. Ini apa ya? Ini. Nanti ini. Ini ada colokan USB juga untuk head unitnya. Bawahnya lagi ini adalah kulkas. Kulkas proper ya, dinginnya proper. Tapi tentu saja mesin mesti nyala untuk biar kulkas ini beroperasi dingin ya. Ini nggak kayak rumah yang kulkasnya tersambung ke listrik, yang kalau ditinggal pun tetap dingin. Nah, di sini juga ada tempat naro-naro seperti ini. Ini ada PS5-nya Ridwan. Ya, jadi kita akan pasang PS5 di sini, colok-colok. Main PS5. Sebelah sini tempat naro-naro juga. Yang di bawah ada mikrofon. Ada colokan dalamnya. Oh. Iya, bisa buat rice cooker nih, ada colokan AC di dalamnya. Colokan rumah dan 12 volt power outlet. Wow. Ya, ini meja juga bisa dipakai makan. Nyam. Ini ada cup holdernya 2, ini ada tempat naro-naro. Lengkap audionya pun dari sini. AC belakang masih AC bawaannya si HS karena sudah cukup dingin. Terus ada pemecah ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, karena ini jendela nggak ada yang bisa dibuka, pintu juga cuma satu di belakang, ya 2 sih sama belakang. Ini kalau misalnya terjadi apa-apa, mobilnya kenapa-napa, kita mesti evakuasi cepat, ambil ini pecahin kaca, kompriang, terus keluar. Ini intercom yang ke depan. Kemudian mengenai joknya, kami memilih duduk di kiri belakang sini. Kenapa? Karena biasanya bos-bos duduk di sisi kiri. Kedua, karena di belakang sini tidak dilewati oleh orang yang mau keluar masuk. Kalau kita di depan, kita akan dilewati sama yang keluar masuk. Udah, intinya seperti itu. Nah, di setiap jok itu dilengkapi dengan 2 buah cup holder, tempat ini naruh handphone. Ini last minute nih kami minta pasang. Ya, karena terlalu kosong. Ini buat naruh majalah, naruh handphone di sini. Terus ini tuh ada meja. Cuma ini mesti dibalik dulu. Tapi anyway nggak usah dibalik. Kita majuin aja. Kita majuin aja untuk simulasi aja ini. Nah, ini ada 2 tombol. Yang bawah buat buka tutup pintu. Yang atas untuk mejanya. Kita tutup dulu pintunya, pencet. Oke, kemudian mejanya. Kami sempat bikin reels mengenai ini. Keren. Jadi sekarang meja ada di kanan dan kiri. Kami juga kebagian. Tadinya Bung Fitra doang yang kebagian. Sekarang kami juga kebagian dapat meja. Jadi kalau nanti dibolak-balik, ini depan dibalik nih, kita bisa meeting, naruh minuman di sini atau makanan di sini. Asik ya? Oke, joknya. Joknya ini elektrik ya. Untuk senderannya elektrik, untuk leg rest-nya elektrik juga. Dan bisa pijat-pijatnya bentuknya bergetar-getar. Nah, ini ada 3 mode bergetar. Gret itu bergetar-getar di punggung. Enak sekali. Cuma kami satu hal aja yang bikin jok ini agak kurang sempurna, itu posisi kepalanya. Posisi kepalanya ini buat kami agak terlalu rendah. Ya, jadi ini mesti dikatasin banget seperti gini baru bisa lebih nyaman. Walaupun masih nyentuh pundak juga ininya. Coba Iki duduk Iki.
Mungkin Eki lebih cocok. Enggak, masih kena juga. Apa? Pundaknya Masih kena juga. Iya, makanya harus tinggiin aja. Jadi duduknya tuh harusnya agak selonjoran sedikit gini untuk biar nyaman di kepala. Sayang sekali, tapi ya itu nggak tahu kenapa ya. Standarnya karoseri bis, karoseri mobil high-end seperti ini tuh begitu. Headrestnya tuh nggak pas di kepala, selalu ketemunya di pundak. Bahkan bis loh. Heran. Tiap jendela ada gordennya. Banyak sih yang dibahas di belakang sini. Lampu-lampuannya, ini ada berapa macam lampu tadi yang kami pencet-pencet. Anyway, itu aja videonya. Belum. Kita nyetir dulu. Ya, kita nyetir. Nyetir Hiace. Ini aneh loh rasanya. Karena mobil ini besar sekali, cuma nggak terasa besarnya. Kita nyetir tuh masih santai-santai aja. Ya terasa wheelbase-nya panjang, iya terasa lebar gitu. Cuma nggak kayak bawa apa ya, nggak kayak bawa tank, bawa bis. Nggak. Semuanya masuk, semuanya bisa, semuanya. Kita bisa blend in sama mobil-mobil lain gitu loh. Walaupun mobil-mobil lain rasanya pendek-pendek tuh. Ada Lexus apa tuh, RX ya. Rasanya pendek. Ayla lagi rasanya kayak apa tuh, semut. Kita nggak perlu rajin ngoper satu ya, diesel. Ya Allah. Waduh. Tiba-tiba neno pas kita lagi tanggung. Kuatan ini apa kereta kira-kira? Kereta ya? Iya lah. Suspensinya ini enak untuk ukuran mobil komersial begini ya. Walaupun duduk belakangnya nanti deh kami ceritakan soal duduk belakang. Tapi suspensi depannya itu enak, nyaman, empuk, kestabilan. Nggak terlalu stabil. Ya, Kenapa ya? Tinggi. Hah? Coba kita ganti itu coilover gitu. Ya, tapi enak. Walaupun nggak terlalu stabil ya. Memang purpose-nya bukan untuk nikung-nikungan, enggak. Tuh, masuk belok-belok pindah-pindah lajur ini macet-macet, pasti nggak kayak mobil gede, enak aja gitu. Santai biasa-biasa aja. Karena mungkin apa ya, visibility-nya enak, luas gitu ya. Kecuali kalau belakang-belakang kan udah ketutup jok dan lain-lain, dan apabila penumpang yang kita bawa itu nutup kaca ini yang nggak ada visibility ke belakang, tapi spionnya enak, lega, kacanya besar. Ini ada kaca segitiga lagi tambahan buat spot-spot yang nggak kelihatan. Dashboardnya rendah, terus kita bisa memperkirakan hidung tuh ada di mana tuh lebih mudah gitu, walaupun perlu pembiasaan juga. Setirnya enteng, lebih direct, lebih apa ya, bukan direct seperti mobil sport gitu. Ini lebih easy to handle, ya itu kata-katanya. Ya, tenaganya lumayan loh nih. Dari RPM rendah, ngisi aja terus. Naik, turbonya spooling. Injek koplingnya ringan sekali, ngoper giginya smooth gitu. Cuma yang bikin gak enak lu posisi duduk deh. Terus kayak nih horden di depan sebenarnya nggak perlu amat. Iya, ngalangin. Sangat ngalangin. Mungkin kalau ada matahari dari samping yang kuat gitu ya. Ini apa ya? Copot. Mic. Harusnya ditempel di sini. Gimana? Oh, kok jelek ganggu ya? Kelihatan enak ya? Oh. Tapi gini, kami ingin bikin video proper untuk Hiace. Reviewnya di channel Motomobi. Kami tidak akan ceritakan semuanya secara detail di video ini ya. Sekarang duduk belakangnya seperti apa? Nggak review ini, cuma vlog gitu loh. Ya, duduk belakangnya kalau lagi jalan nyaman. Jadi mobil ini kan titik beratnya agak lebih ke depan karena mesinnya di depan. Jadi belakang itu agak jauh dari titik berat. Nah, duduk di sini di row kedua masih nyaman. Kalau misalnya kita duduk di row ketiga, itu bumpnya tuh terasa sekali. Suspensinya ini didesain untuk bisa ngangkut 15 penumpang dan barang-barangnya. Sekarang ini hanya mengangkut 4 penumpang di belakang, 6 penumpang, dan beberapa aksesoris yang sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi pernya ini kekerasan untuk spek seperti ini. Ini spek untuk 13 penumpang. Kalau sekarang harus spek yang lebih lentur pernya agar lebih nyaman di belakang, khususnya di belakang sini. Ini kalau misalnya kita punya kena apa? Bukan speed hump tuh yang gerdek-gerdek tuh. Ini belakang paling terasa, gerdek-gerdek. Paling terasa. Sementara tempat duduk kami itu
di sini, Citra sini. Depan Ridwan Arif. Lebih nyaman dapetnya Kang Ajak. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau jalan gini, Yan, lari berapa Yan? 80. Lari 80. Lari 80, nyaman, nggak ada road noise. Itu ada, ya kecil lah. Ada pun dari ban, udah enak. Tapi kami nggak terlalu suka nonton TV atau melakukan apapun yang berkegiatan dengan screen di mobil sambil jalan, agak-agak pusing. Coba kalau lihat handphone masih mending. Beberapa hari kemudian kami ingin coba seberapa irit di tol kalau kita jalan lamsam 80 km per jam di gigi 6. Penasaran aja, karena di dalam kota itu angkanya cukup spektakuler, yaitu sekitar 7 sampai 7,5 km per liter kalau jalanan macetnya nggak terlalu hina. Hah? Lumayan loh. Kedengeran mungkin boros untuk mobil-mobil LCGC. Ini mobil segede gini. Tanjakan gigi 5 ke gigi 6. Set average. Masalahnya satuan yang dipakai di HIS itu adalah liter per 100 km. Why? Ya, kami jalan lamsam di 80 km per jam. Gigi 6. Keluarnya angka berapa? Mulai ada turunan sedikit. Jarum di 80 km per jam. Aktual speednya di GPS 76 lah. Wah, ini irit ini. Kayaknya jalanannya agak menurun deh. Kenapa bisa seirit ini ya? Ini sekarang terbaca 5,6 liter per 100 km. Itu hampir 120. Ya itulah kehebatan diesel ya. Diesel tuh selalu irit, walaupun berisik, bau, dan berkat turbo, jadi kenceng diesel itu. Nah, oke, mulai nanjak, dia berubah lagi angkanya 5,9 dengan naik turun kecepatan mungkin 6 liter per 100 km. Hemat sekali. Oke, termasuk naik turunnya 7 liter per 100 km. Iya, hemat. Mobil segede gini, nahan angin lagi. Tapi ini dengan asumsi beban kosong ya, nggak ada berat belakang ya, nggak bawa siapa-siapa. Nanti kalau misalnya ada beban pasti akan lebih boros, yang luar kota maupun yang dalam kota. Ini ada satu yang penasaran kami. Sebelumnya kami minta maaf dulu kepada Bung Fitra, Arif Muhammad, Ridwan Hanif. Kami sangat penasaran sekali, ingin merasakan ini, ingin tahu hasilnya, yaitu 0 ke 100 km per jam. Seberapa kencang HIS kita 0 ke 100 km per jam. Dan sayang sekali tiba-tiba turun hujan, jadi wheel spinnya jadi agak pasti kelebihan. Kalau bisa wheel spin, mudah-mudahan nggak ngabisin ban, mudah-mudahan nggak ngabisin kopling, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal di alat ini. Enaknya punya mobil patungan ya. Ada rasa memiliki, tapi kalau dia pakai ada rasa berdosa gitu. Wih, spin. Mudah-mudahan nggak kerusak kopling. 4300. 80, 90. 100. Sesuai ekspektasi sih ya. Nih 18,72 0 ke 100 km per jam HIS yang sudah dimodifikasi base tanpa beban penumpang sama sekali dan nggak ada beban barang sama sekali. Pelan, iya pelan. Cuma kalau dilihat-lihat 0 ke 60 km per jam itu 7,13 detik. 0 ke 60. Nah, dari 60 ke 100 ya lama. Itu udah banyak pengaruhnya tuh. Oh, angin dan lain-lain. Tapi sebenarnya mobil ini tidak pelan. Ini 0,60-nya yang kita patokan ya. Mungkin kalau nggak basah bisa lebih kenceng lagi karena startnya bisa lebih efektif. Nggak jauh ngaruh lah mungkin ya. Nah, oke, itu saja videonya, luar biasa. Kami jadi ingin punya sendiri buat buat keluarga, buat di rumah, karena yang standarnya ini bisa 13-15 penumpang. Bukan penumpang sih, termasuk supir.
Itu kan enak jadinya, bisa jalan-jalan keluarga besar malah. Tadi ya turun sedikit. Ini datanya kalau misalnya menghitung turunannya. Ya jadi lebih lambat. Gak apa-apa. Yang penting 060-nya itu kencang. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Yomobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.